Aku bukan lelaki yang sempurna. Bahkan aku pernah jadi lelaki bodoh, yang rela menukar kehormatan demi cinta. Cinta yang kudapatkan bukan karena ketulusan, melainkan karena pelet. Kini aku tahu, ketika cinta tak datang dari Allah, ia akan menyesatkan. Desta, pria berusia 29 tahun, wajahnya biasa saja, kulit gelap bekas sering kerja di bawah terik matahari. Ia seorang montir bengkel kecil di kampungnya, hidup sebatang kara setelah orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Ia hidup sederhana, tetapi hatinya penuh harap. Satu harapan yang sejak dulu belum tercapai, meminang gadis pujaannya. Namanya Salsa. Dari dulu, dia selalu jadi cahaya di mataku. Tapi aku cuma bayang-bayang yang dia lupakan. Salsa, 25 tahun. Gadis berparas cantik dengan senyum lembut. Ia dikenal sebagai gadis yang salehah dan ramah, tinggal bersama ibunya, Wati, yang mengelola warung makan kecil di pinggir jalan kampung. Salsa adalah tipe gadis yang jadi rebutan para pria kampung. Tapi dari semua lelaki itu, hanya satu yang tak pernah dilirik, Desta. Kamu itu udah banyak yang suka, Sal. Tapi jangan mau sama si Desta. Dia memang baik, tapi masa depannya suram. Masa kamu mau jadi istri tukang bengkel? Ibu, aku belum mikir nikah sekarang. Salsa bahkan sekadar menatapku saja enggan. Tapi hatiku tak bisa memilih. Cinta ini sudah jadi candu yang menusuk. Dan aku mulai putus asa. Alif, sahabat Desta sejak kecil, berkebalikan dari Desta. Alif luwes, ceria, suka bercanda. Ia sering jadi tempat curhat Desta. Kalau si Salsa nggak suka kamu, ya cari yang lain lah. Masih banyak ikan di sungai. Gue cuma pengen satu. Gue nggak minta kaya, nggak minta tenar. Cuma dia. Suatu malam, saat Desta duduk di bengkel sambil minum kopi, seorang pria tua berwajah kusam mendekat. Namanya Pak Reso, dikenal sebagai penjaga makam tua yang katanya bisa bantu urusan asmara. Nak, kalau hatimu sekeras itu mencintai, kenapa tak kau pakai jalan yang jarang ditempuh orang? Maksudnya, Pak? Pelet, pengasen. Ada cara untuk buat dia cinta mati padamu. Malam itu, aku pulang dengan dua hal di kepalaku, harapan dan dosa yang belum terjadi. Aku tak tahu bahwa tawaran itu akan menjadi awal dari akhir hidupku yang waras. Aku Desta, dan inilah kisah tentang bagaimana aku menyesatkan diriku demi cinta yang tak datang dari Allah. Kadang cinta itu bukan tentang saling, tapi tentang satu orang yang terlalu berharap, dan akhirnya menipu dirinya sendiri. Aku, Desta, tahu rasanya. Desa tempat tinggal Desta bernama Kampung Surodadi, desa kecil di kaki bukit, dikelilingi sawah, perkebunan, dan hutan bambu di sisi timur. Warga hidup sederhana dan masih mempercayai hal-hal mistis seperti dukun, pesugihan, dan ilmu pengasihan. Di bengkel kecilnya, Desta dan Alif sedang membongkar mesin motor. Mereka berdua bersahabat sejak kecil. Alif selalu jadi rem tangan Desta setiap kali sahabatnya mulai gelap mata. Jujur, gua nggak setuju kalau lo sampai main ke jalan gelap, Des. Cinta bukan begitu caranya. Lo nggak ngerti, Liv. Lo nggak pernah ngerasain cinta yang ngebakar lo dari dalam. Lo nggak pernah ngerasa kayak gue. Gue ngerti, Des. Justru karena itu gue takut lo kebakar beneran sama setan. Warung Buati jadi tempat nongkrong warga. Salsa biasa membantu ibunya melayani pembeli. Ia dikenal ramah, tapi jarang bicara banyak dengan pria. Termasuk dengan Desta, yang hanya bisa memesan kopi tanpa berani menatap mata Salsa. Bu, aku kadang kasihan sama Mas Desta. Dia baik, tapi ibu selalu sinis ke dia. Kamu tuh perempuan, masa mau hidup susah sama montir? Ibunya aja dulu tukang urut. Mana mungkin dia bawa kamu bahagia? Aku tahu, Buati nggak pernah suka aku. Tapi itu bukan salahku. Aku cuma anak yatim yang kerja sekuat tenaga. Salahkah kalau aku jatuh cinta? Desta akhirnya memberanikan diri menulis surat untuk Salsa.
Ia titip lewat Alif untuk diselipkan di bawah nampan piring kotor di warung. Surat itu berisi permohonan maaf, pujian tulus, dan harapan kecil agar diperbolehkan mengenal lebih jauh. Namun keesokan harinya, surat itu justru dilempar balik ke dalam kotak alat bengkel, dilipat rapi tanpa dibaca. Maaf, Des. Mungkin dia belum siap, atau memang enggak ada rasa. Apa gue salah, Liv? Salah karena cinta. Malam itu, Desta berjalan sendirian melewati pemakaman tua. Angin dingin meniup dedaunan kering. Ia mendatangi kembali gubuk kecil tempat tinggal Pak Reso. Pak, ajari saya. Saya mau pelet itu. Sekali kamu melangkah, kamu harus siap menanggung akibatnya. Nah, ini bukan permainan. Saya siap, apapun risikonya. Malam itu, aku menyerahkan bukan cuma niatku, tapi juga jiwaku. Demi cinta, demi Salsa. Aku tak tahu bahwa jalan yang kutempuh ini tak ada ujung selamatnya. Semua ini terjadi di kampungku, di antara orang-orang yang aku cintai. Dan aku yang menyalakan api di tengah rumah yang seharusnya jadi tempat damai. Malam itu, aku tak sedang memohon kepada Allah. Aku justru mengetuk pintu dunia lain. Dunia yang menjanjikan cinta, tapi menagih nyawa sebagai ganti. Di tengah malam buta, Desta datang ke gubuk Pak Reso membawa semua syarat. Hahaha, jangan bawa dia pergi, dia milikku, sampai darahnya habis. Suatu malam, Desta bermimpi didatangi seorang kiai tua berjubah putih. Wajahnya bersinar, tapi suaranya tegas. Kau ambil jalan pendek untuk mendapatkan cinta, Desta. Tapi itu bukan cinta. Itu rantai setan yang mengikat ruh istrimu. Tolong saya, Kiai. Saya tidak tahu ini akan jadi begini. Datanglah ke masjid tua di ujung desa. Malam Jumat. Tapi ingat, jangan bawa istrimu. Desta terbangun dengan napas memburu. Tapi saat membuka mata, Salsa sedang duduk di sisi tempat tidur, menatapnya tajam tanpa berkedip. Mimpi apa kamu, Mas? Siapa perempuan yang kau panggil tadi malam? Bukan siapa-siapa. Desta mulai merasa harus melakukan sesuatu. Ia mulai kembali salat, diam-diam. Tapi tiap kali ia mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur, dan suara aneh muncul dari dalam rumah. Suara berbisik dari kamar mandi. Kau milikku sekarang, Desta. Tak ada tempat untuk Allah di hatimu. Desta terduduk, menangis dalam hati. Ia mulai menyadari, aku telah menjual jiwaku, dan sekarang, setan itu menagih bayaran. Konflik ini bukan lagi tentang cinta atau pernikahan. Ini tentang jiwa, tentang tubuh istriku yang dipinjam sesuatu. Dan sekarang, aku harus memilih, tetap bersamanya, atau kehilangan segalanya. Malam makin larut. Di sudut kamar, Desta terduduk lemas. Peluh membasahi wajahnya, tapi dingin tak kunjung hilang dari tengkuknya. Ia menatap ke arah Salsa yang sedang tidur, atau lebih tepatnya, berpura-pura tidur. Sorot mata Salsa, saat tadi menatapnya tanpa berkedip, masih terbayang jelas. Bukan sorot mata istri yang dulu ia cintai, tapi mata dingin seperti boneka rusak yang disusupi sesuatu. Allah, jika engkau masih mau menerima tobatku, tolong aku keluar dari semua ini, gumam Desta lirih, meski bibirnya bergetar ketakutan. Di luar, angin berhembus kencang, daun-daun beterbangan, dan di kejauhan, suara lolongan anjing bersahut-sahutan. Tapi Desta tahu, itu bukan suara anjing, itu suara sesuatu yang sedang menunggu. Saat dia mencoba melawan, aku tahu, akan ada harga mahal yang harus dibayar untuk melepas pengasihan ini. Tapi aku lebih takut kehilangan diriku, kehilangan jiwaku, dan kehilangan Allah dari hidupku. Saat Desta diam-diam mencari bantuan ke masjid tua yang muncul dalam mimpi, kekuatan gelap yang membelenggu Salsa mulai menampakkan wajah aslinya. Tapi akankah Desta cukup kuat untuk melawan? Atau justru makin tenggelam dalam jerat yang ia buat sendiri?